Puluhan orang padati ruang sidang gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Jakarta, CNN Indonesia. Dalam sidang ijazah palsu tadi, rupanya hadir semua pihak, baik tergugat satu, kuasa hukum Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tergugat dua, kuasa hukum dari KPU, tergugat tiga, kuasa hukum dari MPR, dan tergugat empat, kuasa hukum dari Kemendikbud Ristek, ya kan, Dikti. Itu datang semuanya mereka, tetapi akhirnya sidang tak bisa dilanjutkan karena rupanya Presiden Jokowi tidak memberikan contoh yang baik soal ketaatan terhadap proses hukum. Kenapa? Karena Jaksa Agung, ya, pengacara negara dari Kejaksaan Agung, ya, itu tidak dibekali surat kuasa khusus, ya. Jadi surat kuasa itu memang harus khusus, tidak boleh umum. Memang pada dasarnya Kejaksaan Agung atau jaksa di Kejaksaan Agung itu adalah Jaksa Agung termasuk adalah pengacara negara, ya. Tetapi ketika dia mewakili presiden, tentu dia harus diberikan surat kuasa hukum yang memang ditujukan, dimaksudkan untuk itu. Kalau enggak nanti disalahgunakan, ya, menjadi kuasa hukum yang permanen. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir secara personal itu dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan jasanya palsu karena nggak datang. Tapi satu nanti ada lagi jawaban dari Majes, pengadilan tidak berbenah. Wah, itu sama tadi saya minta rakyat langsung lagi. Puluhan orang padati ruang sidang gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Jakarta, CNN Indonesia. Puluhan orang memadati ruang sidang Ali Said Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan sidang perdata gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada Selasa 18 Oktober, mayoritas terdiri dari ibu-ibu. Pantauan cnnindonesia.com di lantai 3 PN Jakarta Pusat, mereka terlihat tampak antusias untuk menyaksikan sidang perdana tersebut. Tak jarang beberapa dari mereka bersuah foto dan menayangkan video suasana sidang melalui ponsel masing-masing. Ini ngomong-ngomong, Jokowi datang nggak ya? Seru salah seorang ibu yang kemudian dijawab tidak oleh rekan-rekannya. Setelah menunggu sekitar 15 menit lamanya, Panitera Pengadilan dan Pengamanan Dalam atau PAMDAL menginformasikan bahwa ruang sidang dipindah ke lantai 2. Terlihat Egy Sujana memimpin tim hukum penggugat dalam perkara perdata ini. Sebagai informasi, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dilayangkan oleh Bambang Trimulyono pada hari Senin 3 Oktober. Gugatan telah terdaftar dengan nomor perkara 592 PDT.G 2022 PN Jakarta Pusat. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Adapun para tergugat yaitu Presiden Jokowi tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemenristek Dikti tergugat 4. Dalam petitumnya, Bambang ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. PN Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Tak lama melayangkan gugatan tersebut, tepatnya pada Kamis 13 Oktober, Bambang ditangkap Barreskrim Polri di Hotel Sofian Tebet, Jakarta Selatan atas kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Bambang bersama dengan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya telah ditahan penyidik Barreskrim Polri.